Closed doors, I'm a fool for your love. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast AGS. Nah, dengan aku Madeline Kistabel Alexandra dan di sini aku ada beberapa tamu dari PMR yang kemarin ikut Jembara nih. Nah, boleh kali ya perkenalkan diri masing-masing satu-satu. Halo, nama saya Jonathan Abraham Konang. Hai, nama saya Brian Jonathan Fedwigno. Halo, nama aku Pavel Korcian Santoso. Oke, terima kasih buat waktunya karena sudah datang hari ini. Nah, aku pengen tanya dulu nih, kira-kira menurut kalian tuh apa sih PMR itu? Nah, aku jawab ya. Nah, menurutku PMR itu organisasi sekolah yang bertujuan untuk mengajarkan peserta-peserta didiknya itu dasar-dasar mengenai kepamerahan dan meningkatkan jiwa kepamerahan dalam peserta didiknya. Karena menurut aku tuh, bukan semua orang itu siap buat membantu ya. Karena mungkin kalau membantu teman atau bantu keluarga mungkin bisa. Tapi kalau membantu, misalnya kalau ada bencana alam seperti gempa atau tsunami, mungkin beberapa dari kita mungkin belum siap ya. Jadi yang penting itu menurutku itu buat meningkatkan jiwa kepamerahannya dulu. Dan dalam kegiatan PMR-nya itu untuk meningkatkannya itu apa aja? Pelajaran apa aja yang kita dapatkan? Di dalam PMR-nya sendiri kita belajar cara melakukan pertolongan pertama atau cara menyembuhkan gitu sakit-sakit yang biasa seperti pilek atau gimana. Jadi saat murid-murid datang ke UKS, anak-anak PMR bisa bantuin, atau juga luka-luka kecil kayak misalnya kena potong atau bakar dikit, itu juga kita coba bantuin dan diajarkan. Berarti belajar obat-obatan juga ya kalau dalam PMR? Iya, ada obat-obatannya juga. Jadi menurut kalian manfaat ikut kegiatan Eskul PMR itu apa aja? Menurut aku ya, kalau manfaat PMR itu pasti banyak sih. Kalau misalnya itu kan bisa menambah pengetahuan untuk PMR supaya mereka bisa, kalau misalnya mereka di tempat kejadian sesuatu, kan mereka bisa dapat mengetahui cara menangani gitu situasi korbannya tersebut, kayak seperti pembalutan, pembidayaan. Ya, terus ada juga kalau misalnya temannya dibakar UKS, PMR itu juga bisa tahu harus memberikan obat gimana gitu. Jadi itu kalau manfaat PMR itu selalu pasti bisa dapat menolong sesama semuanya gitu. Berarti memang manfaatnya tuh untuk teman-teman kita di sekitar sekolah. Oke. Dan apa yang membuat kalian tertarik masuk ke PMR? Mungkin kalau dari saya, waktu kelas 11 itu ada ekskul PMR, saya tertarik karena saya selalu ingin menolong teman-teman dan belajar tentang obat-obatan kadang-kadang jadi sangat berguna gitu. Jadi kalau kita di luar sendirian, kita nggak tahu apa-apa, mungkin kita bantu ngobatin orang lain atau ngobatin diri sendiri. Itu sih dari saya. Oke. Aku udah dengar pendapat dari Brian, mungkin dari Pavel atau dari Jojo? Ya, kalau dari aku sih, aku pertama ketika SMP, ketika kelas 7 itu kan kita itu ya, ada pas semester 1 dan semester 2 kan eskul wajibnya berbeda ya. Nah, itu ketika aku pertama dengar tentang PMR itu aku juga bingung. Wih, apa tuh PMR? Karena aku cuma tahu pramuka sama SD. Nah, ketika aku melakukan research sedikit, juga aku baru belajar. Nyata itu berprioritas untuk membantu orang dan belajar-belajarin tentang obat-obatan dan cara membantu orang. Nah, itu tuh aku sebenarnya secara personal tertarik dengan hal-hal seperti itu. Karena dua orang tuaku itu dokter dulunya. Jadi, aku juga tertarik dalam membantu orang. Kamu sendiri mau jadi dokter nanti? Oh iya dong. Kalau dari Jojo gimana? Nah, kalau aku sih udah dari kelas 7 sih, begitu aku mendengar tentang PMR, aku pernah dengar tentang PMR sih. Kalau PMR itu kan kayak tentang ada bantu orang lain yang gitu. Nah, itu kan kalau aku agak suka membantu gitu kan. Jadi itu aku merasa tertarik dengan PMR sih, dan aku ingin mau ikut aktif dalam PMR terus-menerus gitu. Berarti dari Pavel sama dari Jojo, kalian berdua udah tahu PMR dari SMP ya? Kalau Brian dari SMA? Enggak juga? Iya, Iya, dari SMA. Oke. Dan untuk tantangan atau kendala mungkin dalam mengikuti PMR menurut kalian ada apa aja? Ya, aku yang pertama dulu ya. Nah, menurutku yang pertama itu ada pelabelannya ya. Karena banyak yang ngira PMR itu cuma buat perempuan nih. Jadi karena mayoritas dari peserta PMR itu perempuannya.
Padahal sebenarnya PMR itu dibutuhin banyak laki-laki juga, karena kan aktivitasnya juga tergolong lumayan berat ya, bisa menggendong orang, menggunakan tandu. Jadi sebenarnya PMR itu untuk laki-laki dan perempuan nih. Kalau misalnya dalam programnya sendiri bagaimana? Kalau ini kan lebih ke arah sosialnya. Kalau misalnya di dalam program primernya sendiri itu gimana? Tantangan apa yang biasanya dihadapin? Mungkin kan PMR ada belajaran obat-obatan tuh. Nah, kalau yang banyak yang susah dalam penghafalan gitu, mungkin bagian itu paling susah buat mereka. Cara ingat yang ini, luka ini buat pakai obat apa, atau sakit ini pakai obat apa. Mungkin itu salah satu kesusahan saat belajar PMR-nya sendiri. Nah, kemarin katanya kan kalian baru ikut kegiatan besar PMR ya, sekabupaten ya. Sekabupaten Tangerang kan. Nah, boleh nggak sih cerita apa kalian ngapain aja dan namanya apa? Kan mereka belum tahu nih. Oke. Nah, jadi itu kan kalau Sumba PMR itu kegiatannya dari selama 4 hari 3 malam gitu. Nah, kalau hari pertama udah pasti tentu kita berangkat dulu. Nah, begitu kita udah berangkat, kita akan ada check-in, terus ada tahu tas atau tahu tas gitu di dalam tenda. Nah, terus kita ada juga kayak ada pembukaan gitu, upacara pembukaan. Nah, begitu hari pertama kita ada memulai kegiatan namanya latgab gitu. Nah, latgab itu ada dibagi beberapa sesi-sesi gitu. Ada yang sesi kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, terus kepala merahan. Pokoknya ada 6 materi yang aku ingat. Nah, jadi yang dalam setiap sesi itu ada dibagi kelompok-kelompok gitu. Jadi ada satu ya, satu matnya. Nah, kalau aku sih agak ada yang mengikuti latgabnya namanya pertolongan pertama sih. Jadi kita cuma kayak belajar materi tentang pertolongan pertama gitu. Kayak misalnya apa yang kita harus lakukan dalam situasi kejadian tersebut gitu. Nah, kalau yang aku ingat itu Papa itu dia ikut latgab yang kesiapsiagaan bencana kan? Iya. Ya, jadi dia akan mempelajari gitu kayak materi tentang apa yang kita harus lakukan dalam ketika ada bencana tersebut kayak gempa bumi, banjir. Nah, kayak gitu sih. Nah, selanjutnya itu di hari kedua kita ada traveling juga. Jadi traveling itu kayak misalnya ada test story gitu, kayak misalnya dalam salah satu sesi gitu ada yang kayak misalnya 10 soal gitu. Terus ada juga misalnya kayak mereka ada disuruh bikin mading untuk menjelaskan presentasi apa yang berkaitan dengan materinya tersebut. Nah, kalau yang untuk sesi aku gitu, yang traveling aku gitu tentang potongan pertama itu kita kayak praktek gitu sih. Misalnya kita membuat pembalutannya gimana, pembudayaan gitu. Itu yang untuk buat traveling tentang traveling di sesi hari kedua. Lalu sesi hari ketiga biasanya ada lingkungan kerja bakti gitu yang biasanya ditugas oleh Papa dan Brian juga ikut untuk buat tugasnya jurnalistik. Nah, kalau jurnalistik itu biasanya dari hari pertama sampai hari keempat juga sih ya, untuk membuat kayak foto-foto atau video gitu yang kenangan-kenangan tentang Sumba PMR. Kalau kamu ikut apa? Biasanya aku ikut latgab sih sama traveling. Latgabnya aja. Iya, karena dibagi kelompok gitu semuanya. Nah, setelah itu, setiap malam gitu kayak ada misalnya kayak kayak mengunjungi ke kecamatan lain gitu. Terus ada juga kayak tukar hasil karya gitu kecamatan lain. Ya, terus kalau nggak salah hari ketiga ya, yang hari malam itu kalau nggak salah ada yang kayak malam puncak gitu ya. Kayak biasanya kita nonton talent dari kecamatan lain gitu. Terus di sesi hari kedua atau ketiga yang pembukaan yang kalau nggak salah kita ada menyambut yang Yusuf Kala. Hari ketiga. Pak Yusuf Kala. Ya. Hari ketiga kita ada kedatangan tamu nih, Pak Yusuf Kala. Dia datang, lalu kita berjajar membawa bendera merah putih. Nah, lalu Pak malamnya itu kita juga ngantarkan dia pulang. Jadi kita menggunakan topeng, menggunakan topeng, lalu kita menggunakan senter dari HP handphone kita. Jadi kita ayunkan. Itu buat apa itu maksudnya? Jadi untuk menggiring Pak Yusuf Kala pulang nih, karena lampunya di turut kemahan dimatiin untuk gelap sengaja. Ya.
Iya. Jadi yang hanya nyala itu cuma kayak center dari Ya, center dari handphone kita. Topeng apa yang dipakai? Nah, pertanyaan bagus. Saya juga nggak tahu nih. masa dengar itu nama orang kayak dari lupa sih namanya, tapi ada disebutin nama orang, aku lupa sih. Sebenarnya aku ada foto sih. Nah itu iya sih, sama kita juga ada nyanyi gitu, kayak nyanyi untuk buat pulang gitu. Iya. Ya, nah itu sih. Terus sesi hari keempat, hari terakhir gitu, hari keempat yang terakhir itu kita cuman kayak apa ya, upacara penutup aja sih, sama nggak ada kegiatan apa-apa. Terus belum lagi kita juga ada kayak pengumuman penghargaan seperti yang kita dapat penghargaan ini terbaik pertama kontingen sekabupaten Tangerang. Nah kita ada juga teman kita dari sekolah negeri gitu atau SMK 7, mereka juga dapat penghargaan tentang 4Piece dan juga ada lokal kayak kebiasaan. Lalu oh ya, sebelum itu hari kedua ketiga gitu sebenarnya ada lomba bola sundul, engger. Tapi sebenarnya kita kayak apa ya, nggak ada informasi tentang lomba bola sundul. Jadi didiskualifikasi. Wah, oh, karena kita nggak dikasih apa informasi gitu. Waduh, jadi nggak ada yang ikut. nggak ada ikut lomba sama sekali. Baik. Ada lomba engger tapi katanya nggak jadi lomba engger. Waduh, ya gitu sih. Nah kalau yang untuk malam kayak kita cuman ya jalan-jalan sama-sama gitu doang. Terus ada juga kayak ngobrol atau main sama-sama di dalam tenda gitu. Ya begitu, hari terakhir cuma beresin tenda gitu terus pulang. Mungkin mau nambahin aja sih, kayaknya Jojo lupa. Mungkin nggak semuanya tahu apa itu Jumbara. Nah, Jumbara itu singkatan Jumbara, Jumbara, Jumpa, Bakti, Gembira. Nah, di situ acaranya kita ada di namanya Tangerang Volunteer Park. Nah, kayak yang tadi yang hari kedua atau enggak ketiga kan datang Pak Yusuf Kala itu karena lokasi kita Tangerang Volunteer Park itu baru-baru saja. Jadi mau diresmikan oleh Pak Yusuf Kala, makanya dia datang. Udah sih itu aja. Tadi Jojo kan sempat mention ada penghargaan ya. Nah, untuk penghargaannya boleh kali ini dijelasin, tadi beneran dapatnya juara 1 tuh karena kalian ngapain gitu. Kalau buat yang penghargaan ini terbaik pertama atau sebagai kontingen terbaik dari seluruh di dalam Kabupaten Tangerang. Iya. Nah, sedengar saya katanya penilaiannya sesuai dengan ada panitia-panitia yang menilai keaktifan peserta, terus kebersihan tenda, terus ada juga faktor-faktor nilai-nilai waktu di Latgab atau nilai waktu yang tiap kegiatan kayak latihan gabungannya atau travelingnya situ. Kalian kaget nggak dapet ini juara pertama? Ya sih, rasanya kaget karena oke ya dari seluruh kontingen kita kerasa kayak nggak usaha keras banget gitu. Kayak kerja biasa aja tapi Iya, tiba-tiba tiba-tiba dapet juara 1 gitu ya. Wah, keren banget ya. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya mungkin ya, kalian punya pesan-pesan gak nih buat adik-adik kelas yang mungkin mau ikut PMR atau mungkin yang tertarik nih sama PMR? Boleh kasih. Ada pesan nggak? Oke, kalau untuk buat adik-adik kelas yang mau mengikuti PMR, sebenarnya PMR itu sangat fun ya, dan banyak manfaat yang kalian bisa ketahui dalam PMR. Jadi kalau PMR itu kalian bisa mempelajari tentang pertolongan pertama, terus ada tentang pembalutan, pemberdayaan, terus bahkan ada juga yang tugas spesifik untuk PMR juga gitu, banyak banget pokoknya. Kalau dari saya buat yang nanti mau ikut PMR jangan takut sih, karena kayaknya ada banyak adik kelas gitu yang mereka rasa PMR takut gitu, kayak banyak hafalan atau banyak teori. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman saya, kita ya ada teorinya tapi juga banyak banget prakteknya, dari cara pembalutan atau tentang bikin tandu atau pembidayaan, itu juga banyak sekali prakteknya. Terus guru-gurunya semuanya baik sekali juga. Dari aku juga mau nambahin dari mereka berdua aja ya. Jadi jangan takut ada adik kelas yang mau join, karena mungkin beberapa adik kelas ini mungkin agak takut atau agak malu. Mungkin karena teman-teman mereka join ke pencaksilat atau ke pramuka aja, mungkin mereka jadi merasa sendirian ya kalau di PMR nih ya.
Tapi pokoknya jangan takut aja ya. Lalu di PMR ini juga seperti yang kedua teman saya jelaskan tadi itu, di PMR itu belajar banget. Belajar tentang kepemerahan, belajar tentang pembalutan, tentang pertolongan pertama yang pasti bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Dan kalaupun nggak kepake, kita juga belajar banyak nilai-nilai yang pasti bakal kepake, seperti kedisiplinan, kejujuran, dan lain-lain. Nah, berarti teman-teman harusnya nggak usah takut dong buat ikut PMR. Nah, terima kasih juga karena udah ngasih waktu untuk wawancara ini. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman karena sudah menonton episode podcast AGS. Kami tunggu di episode selanjutnya dan jangan lupa like and subscribe. Dadah semuanya! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be